Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya, Sukihoto. Saya boleh share screen? Bisa? Ya, baik, Ramani. Sudah bisa, Ramani? Sudah ya? Ya. Oke. Oke. Kita tahu ya, kalau dimasuk bulan Februari yang kita pikirkan adalah apa? Biasanya hari Valentine gitu ya. Selain tentunya hari di bulan Februari ini biasa juga ada Maga Puja ya. Kali ini saya akan membawakan nama desana mengenai Valentine. Karena buat anak muda, bahkan orang tua juga ya, di keluarganya suka merayakan Valentine. Nah, jadi Valentine itu seperti apa gitu ya. Kita mau tahu kalau versi Buddhisnya itu seperti apa. Nah, Valentine itu kan dikatakan adalah hari kasih sayang. Benar ya? Di sini biasanya yang paling sering apa? Kita mungkin memberikan coklat atau memberikan mungkin permen, bunga gitu ya. Nah, atau hadiah-hadiah yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Bisa juga pacar atau suami, istri, anak. Nah, biasanya kita atau kadang-kadang teman juga ya kita kasih sebagai bentuk perhatian kita ya. Itu adalah hari kasih sayang. Nah, tapi kita tahu nggak sejarahnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekarang saya jelaskan dulu asal usul. Ternyata asal usulnya itu nggak seromantis yang seperti kita pikirkan. Ya. Nah, katanya pertama itu asal usulnya ada yang bilang menyatakan adalah festival di masa zaman kerajaan Romawi, itu ada namanya festival Lupercalia. Itu sekitar pertengahan bulan ya. Jadi dirayakan sekitar tanggal 15 Februari. Nah, di situ ada perayaan di mana mereka menyembah dewa kesuburan atau Lupercus gitu ya. Menyembah dewa kesuburan. Nah, di situ orang-orang kayak melakukan satu perayaan ya. Perayaannya juga sebenarnya tidak romantis gitu ya. Perayaannya itu jadi ada kayak pendetanya gitu ya. Pendetanya itu nanti menyembelih kambing gitu sebagai lambang kesuburan. Nanti kulitnya itu dikuliti gitu ya. Terus nanti mereka lari dari lapangan gitu. Nanti yang ada perempuan tuh di apa ya pakai kulit sapi itu kayak di apa ya namanya kenakan ke tubuhnya gitu loh, seperti itu. Nah, itu adalah festival yang supaya meningkatkan kesuburan itu katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu bukan hal yang romantis juga ya. Nah, jadi katanya mungkin dulu kalau kerajaan Romawi kan kerajaan Katolik ya, mereka supaya lebih bisa diterima gitu, mereka mendekati di perayaan Valentine itu dengan ini gitu, kurang lebih didekat-dekati lah gitu ya ceritanya. Terus ada lagi, oh jadi ini ya memberikan hadiah. Kemudian ada ceritanya pada masa Kaisar Romawi Claudius kedua, itu kan mereka suka perang. Kalau kita lihat ya mereka kita sering menjajah negara-negara lain gitu. Jadi sering perang. Untuk itu mereka kan butuh pasukan yang banyak. Nah, supaya mereka bisa mendapatkan banyak anak muda. Jadi anak muda itu dilarang untuk menikah. Dilarang untuk menikah yang masih usia muda yang masih produktif itu dilarang menikah supaya mereka bisa menjadi pasukannya si kaisar ini gitu. Nah, ada satu Romo ya di situ di masa Romawi itu yang kasihan gitu. Kok anak muda itu nggak boleh menikah? Jadi dia secara diam-diam dia
menikahkan anak-anak muda ya yang mau menikah. Nah, jadi itu adalah yang dibilang Santa Valentine. Nah, jadi si Santa Valentine atau Valentinus ini dia menentang. Jadi ada banyak cerita, salah satunya seperti itu. Jadi dia menentang, akhirnya dia dipenjara. Nah, dipenjara dan katanya pada saat di penjara kan suka ada anak sipir penjara yang perempuan yang suka datang, suka memberikan makanan gitu ke beliau. Nah, jadi akhirnya beliau jatuh cinta ke si anak sipir penjara ini. Nah, sebelum beliau akhirnya mati di penggal, beliau itu ada mengirimkan surat, ya surat yang dibilang ucapan cintanya ya. Nah, itu yang dia tulis jadi seperti Valentine greetings gitu ya, ucapan Valentine yang dia berikan. Nah, itu pertama kali dan di akhir tulisannya itu dia menulis ya from your Valentine gitu. Nah, itu katanya dia dieksekusi di tanggal 14 Februari. Jadi nggak romantis banget ya sebenarnya. Oke. Nah, itu adalah mengenai asal-usul hari Valentine. Nah, sekarang kalau menurut Buddhis itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut Buddhis ada 4 jenis yang namanya pema. Pema itu lebih ke arah cinta ya, cinta atau kasih sayang. Menurut Buddhis itu ada 4. Yang pertama adalah antara pria dan wanita. Kalau kita suka ya dengan pacar atau dengan seorang wanita, dengan seorang pria kita suka, itu namanya tanha pema. Jadi cinta atau kasih sayang yang masih ada unsur apa ya, lust gitu ya. Jadi ada nafsu gitu di situ antara pria dan wanita, itu disebut tanha pema. Yang kedua adalah antara keluarga. GH Sita Pema. GH itu kan rumah ya, antar keluarga. Jadi cinta dari orang tua ke anak-anaknya, atau antara anak dengan orang tua, antara kakak adik. Nah, itu di dalam keluarga itu disebut GH Sita Pema. Dan yang ketiga itu adalah cinta kepada sahabat ya, atau sahaya pema. Saya itu sahabat. Jadi ini adalah pema atau cinta kasih sayang yang semuanya sebenarnya masih ada yang disebut kemelekatan ya. Dan yang terakhir itu adalah cinta kasih yang universal. Jadi tidak membeda-bedakan gitu. Ya, tidak membeda-bedakan, semuanya tuh sama ke semua makhluk. Inilah yang disebut sebagai meta ya. Meta pema, cinta yang meta, yang universal. Nah, jadi kalau yang 3 pertama itu masih ada seperti nafsu atau diskriminasi. Kita maunya cintanya hanya kepada si A atau ke keluarga kita atau ke teman kita, itu terbatas. Tapi kalau meta itu sudah tidak terbatas ya. Oke. Jadi kalau yang tadi masih ada loba ya antara pria dan wanita, itu masih ada keserakahan gitu ya. Maunya dia sama saya aja, nggak mau sama yang lain ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu masih ada seperti itu. Sedangkan kalau yang meta itu lebih kayak perbuatan baik aja, gitu. Tindakan-tindakan yang baik ya, karena nggak ada unsur keserakahannya sama sekali. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa yang harus dilakukan ya dengan yang namanya cinta itu? Jadi Buddha menjelaskan di Dhammapada 157, Buddha menyatakan, jika seseorang tahu bahwa dia mencintai dirinya sendiri, kan pertama biasanya kita diajarkan untuk mencintai diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus melindungi dirinya sendiri dengan baik selama 3 masa kehidupan. 3 masa kehidupan itu maksudnya apa? Jadi selama kita masih kecil, masih anak-anak, kita harus menjaga diri kita juga. Ya, jangan sampai
sampai terluka, jangan sampai kita sakit, dan sebagainya. Kemudian pada saat kita masih muda, di usia muda, jadi saat mungkin remaja sampai dengan kita umur 30-40, itu dikatakan kita masih muda. Nah, kemudian di masa tua, jadi selama 3 masa kehidupan itu, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Dan kalau orang yang bijaksana itu, dia akan berjaga-jaga terhadap kejahatan. Maksudnya dia nggak sampai misalnya terlibat narkoba, atau udah tahu misalnya nggak boleh merokok, masih merokok, atau misalnya makan makanan yang nggak sehat, nah seperti itu. Jadi kita harus bisa menghindari itu semua. Nah, ada kisah ini juga, jadi Dhammapada ini diceritakan oleh Buddha berhubungan dengan kisah Bodhiraja Komara. Jadi ada satu ketika ada satu pangeran yang namanya Pangeran Bodhi. Pangeran Bodhi ini dia membangun istana lah, istananya. Nah, jadi setelah istana itu selesai, Pangeran Bodhi ingin mengundang Buddha untuk dana makan. Nah, jadi Buddha datang diikuti oleh Ananda ya, dan juga para pengikutnya. Nah, pada saat Buddha mau masuk, sebelumnya ya, si Pangeran Bodhi itu dia menggelar kain. Kain katanya dari pintu gerbang, jadi dari pintu ke aula itu sampai ke aulanya itu digelar kain. Nah, Pangeran Bodhi itu berkata dalam hati, karena ceritanya si Pangeran Bodhi ini sudah menikah cukup lama, belum mempunyai anak. Jadi dia berkata, kalau sampai Buddha nanti datang menginjak kain, ya, yang dia gelar kain seperti karpet gitu ya, kain, kalau menginjak kain ini, itu berarti saya bisa punya anak. Nah, jadi pas dia meminta Buddha masuk, dia meminta Buddha untuk lewat di atas kain itu atau karpet itulah itu istilahnya. Dan Buddha tahu, Buddha diam aja. Buddha nggak mau masuk, nggak mau menginjak kain itu. Jadi Buddha hanya melirik ke Ananda. Nah, Ananda udah tahu, oh berarti Buddha nggak mau. Nah, jadi Ananda meminta Pangeran Bodhi untuk menggulung kainnya gitu ya, disingkirkan. Nah, akhirnya setelah disingkirkan, baru Buddha masuk. Nah, jadi singkat cerita, setelah Buddha selesai makan, Pangeran Bodhi bertanya kepada Buddha, Buddha, kenapa kok tadi saya meminta Buddha untuk jalan di atas kain itu Buddha nggak mau. Buddha bilang, kan kamu mengharapkan saya untuk jalan di situ supaya kamu bisa punya anak. Kamu berharap kalau saya jalan di atas itu, kamu bisa punya anak. Benar kan? Nah, akhirnya Buddha menceritakan background atau kisah di belakangnya. Buddha bilang, kamu itu nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena di kehidupan lampau, Pangeran Bodhi dan istrinya yang sekarang itu dulu itu ceritanya sedang naik perahu ya, naik perahu dan akhirnya perahunya tuh karam. Perahunya karam, mereka berdua akhirnya berenang bisa sampai ke satu pulau. Nah, di pulau itu nggak ada apa-apa. Nah, jadi untuk makan, mereka itu memakan telur-telur burung puyuh atau anak-anak burung puyuhnya, dan burung puyuhnya juga dimakan tanpa ada rasa penyesalan. Jadi Buddha menyatakan, jika di kehidupan itu mereka ada sedikit saja penyesalan, sudah membunuh burung-burung puyuh, makan anak-anaknya, telurnya, itu mereka masih bisa punya anak. Tapi di kehidupan itu mereka sama sekali nggak ada penyesalannya. Jadi akhirnya di kehidupan yang sekarang mereka tidak bisa punya anak. Nah, akhirnya Buddha menjelaskan nasihat ini ya. Jadi harus menjaga diri gitu ya. Jadi jangan sampai kita berbuat kejahatan gitu. Nah, jadi katakan jika kita mencintai diri kita, keluarga kita, saudara atau teman atau negara kita, kita harus melindungi
diri kita dan juga mereka semua dari berbuat kejahatan. Jangan sampai mereka berbuat sesuatu yang tidak benar, yang mencuri, membunuh, atau minum minuman keras, dan lain sebagainya. Dan kita mengajak mereka untuk berbuat kebajikan. Ya, itu yang harus dilakukan kalau kita mencintai diri kita maupun orang lain. Nah, kapan cinta itu muncul, gitu ya? Buddha menyatakan cinta itu muncul karena kita pernah hidup bersama di kehidupan sebelumnya, pernah. Ya, jadi inilah yang mendorong memberikan kebaikan ya dalam kehidupan yang sekarang. Itu karena dulu pernah ada hidup bersama. Jadi katanya seperti teratai yang tumbuh di kolam karena lumpur dan air. Jadi saya juga pernah membaca buku Many Life, Many Master, sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Di situ ini yang menulis bukan orang Buddhis ya, orang Yahudi, dokter hipnoterapis gitu yang terkenal di Amerika. Jadi dia banyak menghipnotis orang-orang, hipnoterapi ya, hipnoterapi orang-orang, dan orang itu sampai bisa melihat kehidupan sebelumnya. Dan itu di banyak kisah orang yang bertemu di kehidupan sekarang, kita bertemu suami kita, orang tua kita, anak kita, itu kita pernah bertemu juga di kehidupan sebelumnya. Jadi berulang. Pernah ketemu lagi yang dulu ayah kita, sekarang menjadi anak kita, yang dulu kakak kita menjadi teman kita, dan sebagainya. Itu biasanya bertemu gitu ya. Nah, ini. Dan juga ada kisah yang lain. Jadi ini kalimat ini dinyatakan di dalam kisah Samawati. Ya, kalau kita pernah tahu, jadi Samawati itu adalah kisah satu orang gadis yang di desanya, waktu itu dia tinggal dengan papa mamanya, dan di desanya ada satu penyakit gitu. Ada kayak pandemi gitu ya, kayak sekarang pandemi. Jadi mereka mengungsi ke satu negara yang lain, dan di situ akhirnya mereka tinggal ya di rumah Gosita, satu orang kaya Gosita, dan Gosita ini sering sekali memberikan dana makan gitu ke orang-orang ya. Tiap hari boleh dia bagi makanan ke banyak orang. Jadi orang boleh ambil. Jadi di hari pertama si Samawati datang, dia minta 3 porsi. Besokannya 2 porsi. Besokannya lagi 1 porsi. Nah, akhirnya yang bagi namanya Mita. Dia bilang ke Samawati, "Oh, sekarang berarti kamu sudah tahu ya, porsi kamu tuh sebenarnya 1 gitu ya. Kalau kemarin katanya maksudnya serakah gitu." Jadi waktu itu Samawati bertanya apa maksudnya. Waktu dijelaskan gitu oleh si Mita, Samawati bilang, "Oh, bukan. Karena kemarin itu saya masih ada papa mama saya. Tapi yang hari pertama akhirnya papa saya meninggal. Hari kedua mama saya meninggal. Sekarang tinggal saya sendiri. Jadi saya makan hanya untuk saya sendiri aja." Gitu. Nah, akhirnya si Mita itu kesian. Akhirnya diangkatlah menjadi anak. Nah, kemudian si Samawati ini sering membantu ya. Si Mita itu membantu membagi makanan kan ke orang-orang. Ini kan banyak karena ramai sekali. Kita aja kalau lagi ada baksos gitu ya, yang datang banyak. Itu seperti itu juga. Yang datang mau mengambil makanan itu banyak. Jadi ramai sekali. Berantakan gitu ya, nggak teratur. Akhirnya si Sama, dulu namanya cuma Sama. Si Sama itu akhirnya membantu, dia membuatkan jalur. Jadi jalur masuk, jalur keluar tuh berbeda antriannya. Dia bikin jalur antrian, dikasih pagar-pagar. Pagar-pagar itu istilahnya wati. Nah, akhirnya jadi rapi. Jadi nggak ada lagi keramaian gitu. Semua bisa tertib gitu, ambil makanannya. Nah, akhirnya dia disebut Samawati gitu karena dia bisa kasih ide bikin pagar. Jadi sejak ada Samawati itu antriannya tertib. Nah, jadi si Gosita, si tuan tanahnya, pemilik rumahnya itu akhirnya satu kali dia lihat, loh, kok sekarang jadi bagus gitu, nggak rame lagi. Nah, akhirnya dia tanya, kenapa ini kok bisa bagus sekarang ya, nggak berisik. Nah, akhirnya dikasih tahu, oh ini karena ada si Samawati yang sudah diangkat anak oleh si Mita ya, yang pembantu yang suka bagi makanan. Nah,
karena dia lihat, oh ini anak ini pintar gitu ya. Akhirnya si Gosipta juga tertarik, dia mau menjadi Samawati itu menjadi anak angkatnya. Nah akhirnya singkat cerita diangkat anak lah, jadi lebih kayak lagi hidupnya ya, lebih enak gitu si Samawati. Satu kali si Samawati itu mau pergi mandi ceritanya ke sungai, dan ada Raja Udena yang pas melihat itu jatuh cinta kepada si Samawati ya. Padahal Raja Udena sudah punya 2 istri ya, sudah punya 2 istri, yaitu Wasuladatta dan Magandia. Ya, Magandia itu kata juga terkenal cantik. Kalau Wasudaya itu adalah anak dari raja, ya. Jadi anak raja yang lain, kerajaan yang lain. Jadi dia menikah dengan putri ini hanya alasan politis gitu, sesama raja ya, menikah gitu ya, sama keturunan raja. Kalau dengan Magandia itu karena Magandia itu terkenal cantik, tapi Magandia cantik hanya cantik aja, orangnya nggak baik. Sedangkan Samawati itu orangnya baik gitu ya. Nah, jadi ceritanya dinikahkan. Nah, karena dinikahkan dia tinggal di istana ya, di harem gitu ya, misalnya di. Nah, jadi untuk kemana-mana itu dia nggak bisa. Tapi dia punya pembantu namanya Kujutara. Kujutara itu yang orangnya bongkok, bungkuk katanya. Karena di kehidupan sebelumnya si Kujutara ini pernah menghina Paceka Buddha yang bungkuk gitu. Jadi di kehidupan ini terakhir dia sebagai Kujutara dia juga bungkuk. Nah, jadi si Kujutara sering diminta oleh Ratu Samawati untuk membeli bunga. Nah, dulu dia dikasih uang misalnya 10.000. Misalnya ya, 10.000 dia harusnya bisa beli 8 bunga, tapi dia hanya tiap kali bawa aja 4. Sampai ada satu kali pada saat dia ke tukang bunga, di situ tukang bunga ada Buddha gitu, berdana, sedang ada Buddha lewat, dia berdana ke Buddha, dan Buddha akhirnya memberikan ceramah. Nah, di situ dia setelah mendengarkan ceramah Buddha, dia menjadi Sotapanna. Jadi sejak itu dia kan nggak lagi ngambil uang ya, nggak korupsi. Nah, jadi dia bawa pulang lah 8 bunga ke si Samawati. Akhirnya Samawati heran, kenapa kok sekarang bunganya 8, biasanya cuma 4 gitu. Akhirnya jelaskan Dhamma Buddha gitu. Jadi singkat cerita Samawati juga tertarik. Jadi dia Kujutara menjadi pembantu kesayangannya. Jadi sekarang dia tiap kali kasih uang, kasih segala macam lah suruh si Kujutara itu pergi dengarkan cerita Buddha, nanti balik lagi gitu. Balik ceritakan ke dia apa yang sudah diajarkan oleh Buddha gitu. Jadi akhirnya Samawati itu juga dengarkan Dhamma tapi lewat Kujutara. Nah, nanti semua cerita-cerita yang didengar oleh Kujutara itu dikumpulkan di dalam satu kitab namanya Itiwutaka. Nah, ini kisahnya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Samawati itu terbunuh oleh Magandia karena Magandia itu cemburu. Sebenarnya Magandia itu karena kesal ya, masih dendam kepada Buddha ya, karena dulu dia pernah ingin dijodohkan oleh orang tuanya ke Buddha, tapi Buddha nggak mau ya, namanya udah Buddha ya, dia nggak tertarik untuk menikah ya, karena istrinya bahkan ditinggalkan yang lebih cantik dari Magandia gitu. Nah, jadi si Magandia kesal karena dia tahu Samawati sangat sangat menghormati Buddha, akhirnya dia balas dendamnya lewat Samawati sampai akhirnya Samawati itu terbunuh ya, terbakar ya, dibakar oleh Magandia. Tapi singkat cerita Magandia juga akhirnya dihukum oleh Raja Udena. Nah, ini ceritanya ya. Jadi kemunculan cinta itu karena pernah hidup di kehidupan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya katanya bagaimana kalau kita mau hidup ya, misalnya kita sudah dengan suami kita, dengan istri kita, tapi kita ini cocok gitu. Kita mau supaya di kehidupannya berikutnya itu kita juga tetap hidup lagi bersama-sama. Terus di banyak kali kehidupan kita mau hidup bersama. Nah, ini bagaimana? Di sini diceritakan oleh Buddha di dalam Samajiwi Sutta. Nah, satu ketika jadi Buddha saat itu tinggal di Taman Rusa di hutan Besakala. Jadi Buddha
eh, berpendapat atau diundang makan, didana makan ke rumah Nakula. Jadi di situ ada namanya ayahnya Nakula itu setelah ya berdana makan berkata kepada Buddha, Buddha, saya ini sejak masih muda ya istri saya waktu itu ada gadis muda ini dibawa ke rumah saya ya dinikahkan. Jadi sejak saya masih muda sampai sekarang saya itu nggak pernah eh, istilahnya nyeleweng gitu ya, tetap setia ya. Dan saya juga ingin nanti di kehidupan-kehidupan lain juga tetap bersama dengan istri saya ini. Begitu juga ya istrinya ya yang mamanya Nakula itu juga sama menyatakan seperti itu. Jadi sejak saya masih muda saya sudah dinikahkan dengan orang ini. Saya ingin di kehidupan-kehidupan nanti juga saya bisa hidup bersama lagi. Nah, caranya bagaimana? Jadi Buddha menyatakan ada 4 kualitas yang harus sama. Yang pertama, harus memiliki sada atau keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sama-sama seperti itu. Jadi kalau misalnya yang satu agamanya X, yang satu agamanya Y, bisa nggak? Nggak bisa, karena keyakinannya berbeda, sadanya berbeda. Jadi kalau untuk sama-sama, harus sadanya sama, keyakinannya sama. Kedua, harus memiliki moral yang sama, silanya sama. Mengambil 5 sila, yang satu juga menjalankan 5 sila, yang satu 10, 8 sila, yang satu 8 sila juga sama-sama menjalankan sila bersama-sama. Nggak ada yang satu silanya lebih, yang satu bolong-bolong, yang satu menjalankan sila, itu nggak bisa, harus sama. Ya. Ketiga, harus memiliki kemurahan hati yang sama. Jadi kalau ini berdana, itu juga berdana. Jadi saya punya kenalan, dia menceritakan. Jadi kalau dia berdana, suami juga berdana. Bahkan kalau itu harus transfer uang, harus lewat ATM atau internet banking. Itu nanti pada saat kliknya bersama-sama. Berbarengan. Jadi dia akan nunggu sampai suaminya siap, nanti klik bareng. Nah itu harus punya kemurahan hati yang sama ya, jaga. Dan keempat, harus mengetahui pengetahuan yang sama, banyak. Ya, jadi harus tahu suta misalnya gitu, tahu suta. Pokoknya pengetahuan tingkat kebijaksanaannya itu sama ya. Gitu. Nah, jadi dengan sifat-sifat ini saling mencintai, berkomitmen ya satu sama lain ya. Nah, itu bisa akan bersama-sama sampai nanti mencapai nibbana terus di kehidupan-kehidupan berikutnya. Selanjutnya, bagaimana supaya kita tetap saling mencintai? Nah, ini sebenarnya Buddha menyatakan ini kepada biku ya, sebenarnya kepada para biku, tapi juga cocok untuk umat gitu ya. Jadi ada satu ketika ada biku itu ya, ada biku berkumpul. Jadi Buddha menyampaikan bagaimana supaya hidupnya rukun, terus ya saling mencintai, saling suka gitu ya, bahkan antar biku gitu. Gimana supaya nggak ada ribut-ribut. Tentunya kita juga mau bagaimana kalau bisa tetap rukun, saling mencintai. Nah, Buddha menyatakan di dalam Saranya Dhamma ada 6 hal yang harus kita praktekkan supaya kita bisa tetap hidupnya rukun, saling mencintai. Yang pertama, jadi cinta kasih ini harus kita ungkapkan secara nyata melalui perbuatan-perbuatan kita, jangan cuma di mulut aja. Ya, harus dilakukan perbuatan itu, menunjukkan ya perhatian kita itu kepada pasangan kita ya, kepada satu sama yang baik pada saat ketemu maupun di belakang yang nggak ada orangnya juga sama. Kita harus tetap lakukan hal yang sama secara perbuatan. Kedua, ucapannya ya, pada saat ngomong ucapannya juga harus dengan baik, nggak bisa ngomongnya dengan kata-kata kasar. Ya, harus kata-kata yang baik, yang penuh cinta katanya ya, ucapannya. Terus ketiga, pikirannya juga harus di dijaga gitu ya. Pikirannya tetap harus dengan cinta ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke pasangan kita, itu dengan pikiran yang penuh
kasih sayang. Nah, itu perbuatan, ucapan, dan pikiran. Dan yang keempat, harus pada saat ini kan kalau dikatakan biku ya, biku. Kalau kita mendapatkan pindapata, hasil pindapata itu harus dibagi kepada teman-teman kita. Nah, tapi kalau kita misalnya ada di rumah ada materi ya, ada makanan atau ada apapun, kita bagi ya, bagi sama-sama, makan yang sama gitu ya. Kebutuhan pokok harus dibagi sama. Ya, jangan saya maunya lebih enak, dia yang sisanya gitu, enggak ya, harus sama. Terus kemudian kesamaan dalam moralitas ya, tadi silanya harus sama ya, seperti yang tadi juga dijelaskan. Kemudian menjunjung tinggi pandangan benar yang sama satu sama lain. Jadi jangan yang satu punya pandangan benar, yang satu enggak. Ya, yang satu bilang merokok itu enggak apa-apa, yang satu bilang enggak boleh. Enggak ya, harus punya pandangan benar yang sama. Nah, ini dikatakan yang bisa membuat hidup kita rukun ya, saling mencintai ya. Jadi nanti kalau kita melakukan ini ya, kita bisa hidupnya rukun, saling sayang menyayangi, saling hormat, menghormati satu sama yang lain, saling hormat. Terus kalaupun dengan teman-teman kita juga saling punya pertemanan yang baik ya, bisa mengurangi nggak sering berantem gitu ya, nggak sering berantem, hidupnya harmoni, ini akan membentuk satu kesatuan gitu ya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Buddha mengenai kasih sayang, cinta atau Valentine ini yang diajarkan oleh Buddha yang harus kita praktekkan ya. Jadi kita harus mencintai diri kita, mencintai pasangan kita, mencintai teman-teman, keluarga kita ya, itu yang selalu diajarkan. Dan yang terpenting supaya kita juga bisa menyebarkan metta atau cinta kasih universal ke semua ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Selamat pagi, Namo Buddhaya Ramani. Dosa apa ya jika seorang ibu memiliki madu dan punya anak dan disakiti pria? Maksudnya hebat ya, secara mental bisa kuat walaupun 2 keturunan disakiti pria. Dosanya apa? Karena apakah penyebabnya? Atau mungkin karena menindas wanita? Terima kasih Ramani. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu dosa ya. Kalau di Buddhis nggak kenal, maksudnya bukan nggak kenal, istilah dosanya itu berbeda ya dengan yang umum kita tahu ya. Kalau dosa di Buddhis itu kemarahan, kebencian itu dosa. Ya, bahasa palingnya dosa. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya sebenarnya karma apa gitu ya sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa ada kemungkinan. Bisa di kehidupan lampau, bisa di kehidupan saat ini. Jadi kalau kehidupan lampau bisa saja seperti itu. Mungkin pada saat di kehidupan lampau, nah ini kita cerita kehidupan lampau. Di kehidupan lampau bisa juga kita juga pernah makan yang hal sama kepada pasangan kita ini. Ya, dulu mungkin kitanya yang selingkuh, tapi yang kita nggak tahu. Dulu kita yang selingkuh. Jadi di kehidupan sekarang pasangan kita yang selingkuh. Itu bisa jadi. Ya. Tapi di kehidupan sekarang, kita merasakan kamanya. Jadi kamanya itu berbuah. Ya, kamanya itu berbuah di kehidupan yang sekarang. Terus, apakah karena itu? Bisa juga ada banyak hal. Jadi, karma itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Karena saya berbuat, ini sekarang saya dapat akibatnya di sini. Nggak juga. Banyak hal yang mendukung. Ada juga yang menyebabkan karma itu tidak berbuah. Tapi misalnya, mohon maaf sebelumnya saya jelaskan. Misalnya di kehidupan saat ini kita sama pasangan kita, misalnya cek-cek aja. Dia mau datang, mau makan, mau apa, urus sendiri. Aku capek masak sendiri.
misalnya, ya kita nggak peduli. Tapi pasangan kita di tempat yang lain ada orang yang sangat peduli. Wah, kok lapar ya? Oh, dimasakin. Kok capek ya? Bikinin apa? Mau apa? Mau kopi? Bikinin ya mungkin. Misalnya, yang satu di rumah dimarahin dulu. Kalau ketemu, marah-marah. Di tempat yang lain nih, ketemu satu orang, oh yang baik banget. Dia akan tetap setia atau dia akan, itu banyak hal sebenarnya. Salah satunya, ada juga karena memang, apa ya, jadi pertemanan, ya pertemanan pasangan kita itu nggak bagus. Misalnya teman-temannya banyak yang selingkuh, ngajak dia, yuk nggak keren nih kalau nggak ini nggak hebat nih, jadi dia ikut-ikutan, bisa juga. Jadi banyak sekali hal yang bisa menyebabkan. Tapi yang lebih penting kita menjaga hati kita. Jangan dia udah menyakiti kita, kita jangan menyakiti diri kita juga. Udah orang lain menyakiti kita, masa kita menyakiti diri kita juga? Menyakiti diri kita dengan cara apa? Kita menjadi tambah kesel, saya menjadi tambah marah-marah. Enggak. Kita harus kesel, iya, tapi jangan itu membuat kita menjadi depresi, menjadi marah-marah ke anak. Jadi misalnya kita juga melampiaskan ke keluarga kita yang lain gitu. Misalnya, itu kan nggak tepat juga. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita inikan gitu ya. Banyak hal yang bisa kita banyak hal yang menjadi penyebabnya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menyadari itu. Jadi ada satu kejadian juga yang saya sering kali ceritakan, ini saya juga sering dengar. Jadi ada kejadiannya bukan di Indo, itu di Australia kalau saya nggak salah, di Australia gitu. Jadi orang ini juga suaminya gitu, selingkuh, main pukul segala macam. Tapi dia sebenarnya bisa ninggalin. Tapi ini sekali lagi pilihan. Pilihan, saya nggak mau menyatakan orang itu kalau suaminya udah KDRT misalnya harus stay, itu enggak juga. Di Buddhis juga nggak menyatakan itu. Itu pilihan. Yang mana yang lebih tepat buat kita itu kita lakukan. Karena di Buddhis bukan menyatakan menyuruh kita bercerai, enggak sama sekali enggak ya. Cuma maksudnya itu pilihan. Kita stay atau enggak, karena duka, lenyapnya duka, berkumpul, berpisah itu adalah hal yang duniawi. Ya, menurut Buddhis, hal yang duniawi. Kalau kita bisa bertahan, kita bertahan. Kalau nggak bisa, harus pisah, ya pisah. Tapi orang ini memilih bertahan. Jadi dia bertahan walaupun KDRT, dia sering ya kalau baca parita, ke wihara, selalu dia mendoakan pasangannya supaya pasangannya berubah segala macam. Sampai akhirnya setelah 7 tahun pasangannya berubah. Gak tahu kejadian apa, akhirnya pasangannya berubah, akhirnya menjadi sayang lagi kepada dia. Gitu. Ya, jadi selama 7 tahun itu dia tetap melayani dengan baik. Ya, akhirnya bisa berkumpul lagi dan ya seterusnya mungkin happy ending gitu ya, bisa juga. Nah tapi saya nggak bilang harus terus begitu, karena ada kejadian itu juga saya baca ceritanya ini cerita di Amerika atau di Inggris mungkin. Jadi ini kejadian yang pasangannya abusive, ya KDRT. Nah jadi sampai udah lapor polisi, tapi polisi juga ya udah didamain lagi sampai akhirnya dibunuh, berantemnya itu dibunuh. Kalau kayak gitu ya hidup kita sia-sia ya. Jadi kita yang tahu kejadian di rumah kita itu seperti apa, orang pasangan kita seperti apa, kita yang tahu. Kita yang harus memutuskan kita akan tetap tinggal atau berpisah, kita yang memutuskan. Tapi jangan kita gegabah, oh saya mau pisah, tapi kita nggak punya penghidupan. Maksudnya nggak ada mata pencaharian untuk kita hidup. Nanti kita jadi terlunta-lunta, minta sama orang sana sini. Hidup kita tambah menderita, kita nggak dihargai orang. Jangan sampai seperti itu juga. Apapun keputusan kita, kalau kita memutuskan, kita harus berpikir jangka panjang. Kehidupan kita yang gimana. Tapi sekali lagi, apapun itu, jadi semua karma adalah hasil karma,
result hasil karma itu kita terima mungkin dari kehidupan kita yang lalu atau kehidupan kita sekarang, perbuatan kita yang lalu kita terima. Tapi tindakan kita terhadap hasil karma itu adalah karma baru yang kita perbuat. Jadi kalau kita kesel, marah-marah, depresi itu adalah karma baru yang kita perbuat. Gitu. Tapi kalau kita menerimanya, ya udahlah, memang itu, ya kalaupun kita bilang itu karma kita, ya udahlah itu memang karma saya. Yang penting saya nggak mau gara-gara dia saya menjadi sedih. Gara-gara dia merusak hidup saya, nggak bisa. Hidup saya adalah milik saya. Saya akan tetap happy. Saya nggak usah pikirin, saya tetap happy jalani hidup saya. Daripada setiap hari saya mikirin, kok dia begitu ya sama saya. Kok anak saya diginiin juga ya. Kok ini. Kalau itu kita membuat kita tambah sedih, itu buat apa? Hidup kita mungkin anak kita itu dia menerima karmanya dia juga. Kebetulan dia menjadi anak kita, dia menghadapi hal yang sama. Dia harus menghadapi karmanya dia. Kita harus menghadapi karma kita dengan baik. Gitu. Apakah menjawab ya? Cukup menjawab atau enggak? Kurang lebih seperti itu. Karena saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena saya nggak mengalami. Kejadiannya mungkin akan lebih menderita dari yang disampaikan, saya nggak tahu ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai siapapun ya karma yang kita terima itu merusak diri kita. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Ya, seperti tadi yang Buddha katakan, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, ya menjaga orang lain. Ya, kalau suami atau pasangan kita ya itu menyakiti kita, jangan sampai kitanya juga menyakiti kita. Kitanya harus bisa keluar dari lingkaran itu. Kitanya nggak menyakiti kita, ya udah dia menyakiti, udah, tapi sayanya nggak merasa disakiti, ya saya jalanin aja, tetap happy, tetap makan, tetap mengerjakan hobi kita, ya. Malah mungkin nantinya dia yang capek. Kok kayaknya saya mau bikin dia marah, dia kok kayaknya happy aja, malah tambah happy, ya mungkin juga ya. Dia bisa berubah, ini kok orang nggak mempan nih saya apa-apain nggak mempan nih dia happy aja, bisa begitu kan. Jadinya kitanya yang harus menjaga diri kita sendiri. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi yang bisa, yang ada. Mungkin Pak Alex ada lagi yang Ya, sebentar Ramani, sedang saya cari pertanyaannya. Selamat pagi, Namo Buddhaya Ramani. Bagaimana cara kita agar tidak berubah menjadi orang yang mencintai dengan syarat? Padahal dulu sebelumnya terasa lebih mudah untuk melatih cinta secara universal. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, rasanya sangat sulit untuk praktek cinta kasih secara universal. Karena kita menjadi orang yang ekstra hati-hati. Terima kasih Ramani. Ekstra hati-hati itu nggak salah. Gitu. Ekstra hati-hati ya bagus. Cuma yang maksudnya kita ada timbal balik gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau mencintai orang, oh dia mesti cintai saya juga gitu. Gitu ya. Seperti itu ya. Maksudnya saya kurang jelas. Tapi Mungkin yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang dicintai itu harus memiliki kriteria tertentu seperti apa ya? Mungkin harus enak dilihat oh, atau bagaimana. ini ceritanya waktu mencari pasangan gitu ya. Mungkin ya, waktu mau mencari pasangan eh, supaya nggak milih-milih. Itu benar kalau seperti itu ya. Jadi apalagi mencari pasangan. Kan kita nggak mau mencari pasangan itu adalah teman kita seumur hidup. Seumur hidup ya, kalau bisa kan. Kita nggak mau bercerai. Jadi kita harus memilih. Ya, yang paling penting biasanya tuh kalau anak muda, mohon maaf, anak muda itu biasanya, oh yang penting saya cinta nih ya, cinta nomor satu, yang lainnya belakangan. Itu nggak benar. Karena cinta, Buddha juga katakan, cinta itu sebenarnya bisa berubah. Ya, dengan berjalannya waktu bisa berubah. Tapi yang paling penting apa? Kita cocok, kecocokan sama orang ini. Kita bisa menerima dia, dia bisa menerima. Jadi sifat-sifatnya apa cocok. Ya, karena ada orang karena cinta ya, waktu pacaran aja dia sudah membatasi kita. Ini kejadian waktu saya ada kuliah, jadi ada teman kuliah. Anaknya itu temennya perempuan, kebetulan teman saya perempuan itu dia pinter, senang bergaul, happy gitu ya. Ada sekali dia pacaran dengan
satu angkatannya, ya, dia menjadi berubah. Sebenarnya apa? Bukannya dianya yang mau berubah, tapi pacarnya yang membatasi dia. Nggak boleh bergaul, nggak boleh ngobrol sama cowok, nggak boleh sama cewek juga dibatasi. Mau pergi apa ya, tugas kelompok gitu ya, itu juga dibatasi. Dia cerita sama saya, aduh, saya itu sebenarnya orangnya yang senang bergaul, tapi saya nggak dikasih nih sama ini sama ini. Saya udah bilang waktu itu, ini kan kamu masih pacaran, kamu belum menjadi istrinya. Ya kamu putus aja, cari aja orang lain yang cocok dong, yang nggak membatasi kamu. Tapi saya nggak tahu gimana, akhirnya dia tetap sama orang ini, tetap sama. Sampai saya sih nggak ketemu lagi, belum ketemu lagi, cuma teman saya ketemu orang itu. Setelah 20-30 tahun ketemu lagi. Dia bilang, aduh orang itu ya, udah menjadi kayak orang yang stres. Ya, kayak orang depresi, ketemu juga udah nggak kenalin, udah gimana sih, udah berbeda gitu. Jadi saya ngebayangin, aduh, padahal waktu masih kuliah itu ya, dia orang yang ceria, orang yang pintar. Kenapa dia memaksakan diri untuk tetap menikah dengan pasangan ini, walaupun pasangan ini orang yang terlalu apa ya, orang bilang posesif gitu, membatasi dia, tapi dia mau. Itu kan keputusannya dia. Kalau sekarang dia menjadi begitu, itu adalah keputusan dia yang dia ambil. Gitu. Jadi menurut saya kita pada saat kita memilih pasangan, kita harus tahu dulu sifatnya. Kalau udah dari itu aja, jadi bukan karena kita cinta, tapi lebih karena apakah kita cocok, apakah orang ini akan cocok dengan saya, akan membuat kita berkembang, bukan malah membuat kita menjadi lebih hancur, ya. Gitu. Itu yang harus kita pilih gitu. Kalau memilih-milih betul, tetap harus waspada, harus banyak kriteria, iya, tapi juga kriteria yang rasional. Jangan sampai misalnya, oh kita mau ketemu orang yang harus misalnya seperti bintang film Korea nih yang harus tampangnya kayak gini, ya susah lah misalnya gitu ya. Harus yang rasional. Kita pikirkan yang seperti ini, oh ya yang ini saya bisa terima. Yang penting itu kalau menurut saya bukan tampang yang paling utama, tapi apakah kita cocok, karena kita harus hidup bersamanya sampai waktu yang lama gitu, lebih ke arah sifat. Ya, ada lagi pertanyaan, Pak Alex? Ramani, sepertinya tadi Saudara Alex koneksi terputus. Oh, oke. Mungkin ada lagi yang Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Pertanyaan secara tertulis dapat dikirimkan ke admin Wihara Pluit Damasuka. Untuk selanjutnya akan saya bacakan pertanyaannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ramani bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada pagi hari ini. Oke. Ya, mungkin kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Jadi cinta itu ya seperti yang dikatakan oleh Buddha ada 4 ya cinta. Ada cinta kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman, dan juga cinta kasih yang universal kepada semua tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi untuk kalau kita mencintai diri kita sendiri, ya ataupun orang-orang yang kita cintai, kita harus menjaganya dari perbuatan jahat. Ya, jangan sampai kita ataupun orang-orang yang kita sayangi itu berbuat kejahatan.
dan kita harus hidup rukun ya, harus hidup rukun, saling menghormati ya. Kalau kita mau menjaga supaya tetap bisa hidup saling mencintai, itu harus hidup rukun, saling menghormati gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Alex.